Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Nggak kerasa ya, sudah akhir pekan lagi dan artinya waktunya saya untuk berbagi cerita dalam Cerita Dewi Sandra. Masih dalam suasana Ramadan dan hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang hijrah. Hijrah merupakan salah satu bagian prinsip hidup, namun harus senantiasa kita maknai dengan benar. Secara bahasa, hijrah berarti meninggalkan. Seorang dikatakan hijrah ketika telah memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, ada sesuatu yang ditinggalkan, dan kedua, ada sesuatu yang dituju atau memiliki tujuan. Kedua-duanya harus dipenuhi oleh seseorang yang berhijrah, meninggalkan segala hal yang buruk, negatif, maksiat, menuju keadaan yang lebih baik untuk menegakkan ajaran Islam, seperti yang ditulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berhijrah di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, bicara soal hijrah nih, saya sedang terus belajar dalam proses ini. Bukan hanya saya, juga memilih untuk ikut dalam proses ini. Yang pertama adalah Teguh Wisnu. Coba, siapa yang gak kenal sama Teguh Wisnu saat dirinya membintangi sinetron Cinta Fitri? Tapi yang mengagetkan, pada tahun 2014 dirinya terlihat berubah. Terutama yang menonjol dari penampilannya yang memelihara jenggot dan celana cingkrang. Yes, Wisnu memutuskan berhijrah. Wisnu ingin memperdalam ilmu agamanya agar menjadi manusia dan imam yang lebih baik lagi untuk keluarga kecilnya bersama istri tercinta, Shireen Sungkar, dan dua orang buah hatinya. Walaupun penampilannya berubah, namun menurut saya, Wisnu tetaplah Wisnu yang saya kenal. Selanjutnya ada Yulia Rahman. Mantan istri Damien ini pernah sangat frustasi karena ujian besar dalam rumah tangganya. Bahkan saking frustasinya, Yulia sempat berencana untuk bunuh diri dan tak mempercayai adanya Tuhan. Namun Allah sangat menyayanginya. Keterpurukan tersebut menjadi titik balik bagi dirinya untuk bangkit. Ia pun memutuskan berhijrah dan menutup penampilannya dengan hijab. Cerita hijrah yang dialami Yulia tertuang dalam sebuah buku berjudul Sujud Cinta Yulia. Dan satu cerita hijrah yang tidak kalah fenomenal, kisah hijrah dari salah satu ustadz yang sangat saya hormati. Beliau adalah Ustadz Felix Xiao. Pada tahun 2002, Ustadz Felix berniat untuk menikah, tetapi kandas karena kedua orang tuanya merasa belum pantas. Di tahun yang sama, beliau serius menyiapkan diri bukan untuk menikah, tetapi memburu ilmu menjadi seorang imam dan suami. Dalam proses belajar ini, dia menemukan pujaan hatinya yang dia sebut Ummu Alila. Setelah merasa mantap, beliau pun minta restu untuk melamarnya. Dengan uang 1,5 juta di tangan, berikut 5 juta hibah orang tuanya, majulah beliau ke jenjang pernikahan yang sudah dinantikannya. Ustadz Felix Xiao menjadi salah satu sosok yang kontroversial. Mulai dari tweet-tweetnya di Twitter tentang fatwa sampai berita-berita tentang pembubaran acara talk show beliau di beberapa tempat. Tidak sedikit juga orang yang meragukan Ustadz Felix dalam ilmunya mengenai ajaran Islam. Dan mumpung masih dalam suasana Ramadan, saya menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan Ustadz kece yang satu ini. Alhamdulillah hari ini menurut aku ini adalah hari yang sangat istimewa karena jarang-jarang nih aku bisa bertemu dengan salah satu ustadz favorit aku. Memang orangnya gimana ya, sangat menarik, dan kalau selalu ikut kajian dia saya nggak mungkin bisa nulis karena begitu cepat dia memberikan informasi dan banyak sekali. Jadi akhirnya saya memutuskan harus selalu rekam kalau sama ustadz yang satu ini. Ustadz, kemarin aku baru aja datang dari kajian Ustadz Fatih Karim. Jadi kemarin dia sempat membicarakan Ustadz Felix. Itu Ustadz itu adalah Ustadz yang paling romantis. Nah, untuk membuktikan kita harus tanya sama Umi, betul apa enggak? Bingung ya? Kok pakai dulu Umi? Itu tanya dia berpikir. Kayaknya enggak ada. Kok pakai mikir Umi? Sama Dewi ke Ustadz. Lo enggak ke Umi justru, iya kan? Oke. Alhamdulillah banget saya dikaruniai seorang suami yang mungkin benar kata Fatih Karim gitu kan ya, karena beliau kan mungkin
apa ya, gurunya Sahabat suami saya, lah, iya. guru, sahabat, Iya. kemudian juga kakak gitu kan ya. Jadi ketika saya pertama kali menikah itu sebenarnya di khitbah, suratnya Hitbah khitbah. itu apa ya? Nah, Khitbah itu surat. Jadi surat itu dalam bentuk ketika mau melamar saya langsung diberikan surat. Jadi ketika suratnya itu saya baca gitu kan ya, itu sudah sangat-sangat luar biasa romantisnya. Masya Allah. Berarti Ustadz Felix nulis surat nih, Saya nulis nggak surat. ngomong langsung untuk melamar. Apa isinya, Umi? Satu kata yang saya ingat ketika itu dan sampai sekarang pun saya selalu merasa sangat bersyukur adalah ketika saya ditanya, siap nggak kalau kamu nanti dinomorduakan dengan dakwah gitu. Jadi bukan itu dengan yang lain ya. iya. Jadi dakwah nomor 1. Baru saya Baru gitu kan ini. ya. Jadi ketika nanti saya menikah ya saya sudah aman gitu kan ya. Masya Allah. Ya Umi juga berarti hebat kan, biasanya istri-istri enggak harus saya nomor 1. Berarti Umi juga menjadi pasangan yang tepat untuk Ustadz Felix. Mudah-mudahan ya Mbak ya. Karena saya pun Amin. juga masih terus belajar dan tentunya tidak pernah lepas dari yang namanya segala kekurangan gitu loh. Jadi senantiasa saya berusaha untuk menjadi istri yang terbaik buat suami. Amin. Nah ini buat Umi nih, khusus buat Umi. 3 kata yang bisa mendeskripsikan Ustadz Felix. Tegas. Tegas benar berarti ya? Benar. Oke. Jadi, Berarti di rumah juga tegas ya? Sebagai contoh kayak misalkan ke Alila dari kecil gitu kan ya, kita biasakan untuk berhijab gitu kan ya, kemudian nggak main dengan cowok gitu kan ya, itu benar-benar kita berlakukan. Dan mungkin kalau saya sebagai perempuan lebih masih toleransi, kalau beliau sangat tidak terima ketika anaknya bermain sama cowok, itu salah satunya. Nah, Alasannya tentu ingin menjaga anak aja ya, Ya, Ustadz. benar. Seperti itu? Iya, karena tugas orang tua kan sebenarnya kan memberikan arahan ya. Iya. Nah, kita memberikan arahan saja itu mereka ketika di masa depan masih bisa jadi akan arahan itu tidak dipakai. Apalagi kalau kita tidak memberikan arahan. Jadi sebenarnya gini, tidak ada yang namanya netral dalam mendidik anak. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa udah biarkan saja, nanti juga mereka akan belajar sendiri. Iya. Oh salah. Jadi kalau kita tidak mengajarkan mereka kebaikan, di saat yang sama kita membiarkan agar mereka dilabeli oleh keburukan. Nah jadi lebih baik kita tanamkan kebaikan sebisa kita. Nah kalau nanti setelah itu mereka pun masih tidak sesuai dengan kebaikan itu, ya kita bisa cara lain. Oke. Tapi kalau kita sudah tidak menanamkan kebaikan dari awal, nah itu berarti kita memberikan kesempatan bagi keburukan untuk masuk. Iya. Jadi gara-gara begitu. Jadi harus diisi. Oke. Berarti yang pertama tegas, yang kedua? penyayang. Tuh Tapi kan. versi penyayangnya mungkin bukan penyayang dalam hal menuruti keinginan anak atau ini kan saya, bukan. Tapi dalam hal terus untuk mengingatkan. Bagi saya tuh bentuk kasih sayang. Jadi ketika terus diingatkan, ketika misalkan saya misalkan terlalu banyak keluar, walaupun mungkin keluarnya juga mungkin untuk dakwah. Kemudian juga ketika misalkan saya membeli tas misalkan kan ya, bagi saya itu ketika diingatkan, Umi ingat langsung di rumah ketawa. masih ada tas gitu kan ya. Jadi buat apa beli tas baru gitu kan ya. Jadi dari sisi ketika diingatkan itu bagi saya itu adalah arti kata sayang. Betul. Karena kalau saya nggak diingatkan dalam hal ini mungkin misalkan saya sudah punya uang sendiri, Iya. saya sudah punya bisnis sendiri gitu kan, saya punya ATM sendiri tinggal gesek misalkan gitu kan ya. Kalau nggak ada suami saya yang mengingatkan ya mungkin saya bisa bablas. Ini kalau Agus nonton ya, Mas Agus Nah, sayangku, langsung setuju. Yes, Ustadz Felix benar. Langsung kamu ngaji sama Ustadz Malik aja. Oke, terus yang ketiga adalah Yang ketiga mungkin kalau yang dibilang tadi adalah tegas, beliau penyayang. sangat-sangat apa ya Bia? Apa? Radikal. Wes. Radikal. Nah bagi saya jadi mungkin kalau sekarang melihat bagaimana sebutan Ustadz Felix di luar sana. Betul. Gitu kan ya, mungkin dibilang radikal gitu kan ya. Radikal dalam hal ini adalah ketika berkomitmen dengan yang namanya aturan Allah. Jadi di rumah pun sama, dibilang suaminya radikal juga. Wih, Gitu kan luar ya. biasa. Karena memang suami radikal itu tren yang baru. sangat tegas dalam hal ini dalam hukum syara. Iya. Gitu kan. Jadi misalkan saya tidak boleh pakai minyak wangi misalkan. Iya. Belum hal yang lain. Mandi Ya, lagi. Jadi misalkan masalah memilih makanan, ya kemudian bagaimana ketika masalah mendidik anak itu sangat-sangat tegas sekali. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kita mau flashback sedikit nih. Saya sempat baca di tulisan Ustadz tentunya di IG. Cerita pertama kali memutuskan bahwa Umi adalah istri yang tepat. Itu buat aku cerita yang sangat menarik ketika
biar Ustadz aja deh yang cerita. Jadi gimana Ustadz?